Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama melalui online. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Mari kita bernyanyi bersama-sama, Bapa, ku datang padamu. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas segala hal yang baik dalam kehidupan kami.
Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami bisa beraktivitas, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan sekolah minggu kami dari awal sampai selesai nanti. Haleluya, amin. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji dan memanggil Tuhan Yesus untuk masuk ke hati kita, agar kita memahami, mengerti dari firman Tuhan untuk adik-adik dan kita semua. Mari kita angkat pujian kita, Yesusku panggil. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Mengucap syukur hari ini kita boleh bertemu lagi, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagi yang belum menyiapkan Alkitabnya, sekarang boleh disiapkan ya. Dan Alkitabnya boleh terbuka sampai firman Tuhan ini selesai. Nah, adik-adik, kakak akan mengajak kalian untuk berdoa. Persiapkan hati, pikiran, jiwa, dan raga. Kita mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi yang masih jalan-jalan, bagi yang masih makan atau bermain, boleh duduk tenang ya selama firman Tuhan disampaikan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu meminta pertolongan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biarlah hati, pikiran, roh dan jiwa kami boleh tertuju pada pemberitaan firman Tuhan kali ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus juga yang memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dari firman Tuhan kali ini. Tolonglah Kayana yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja
Engkau pakai Kayana untuk memberitakan firman-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita hari ini itu terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu pada Lukas 3 dan Yohanes 1. Ya, itu bisa kalian buka di Perjanjian Baru ya. Kakak ulangi lagi, itu ada di Injil Lukas 3 dan Yohanes 1. Kalian bisa minta tolong mama papa untuk menunjukkannya kepada kalian. Bagi yang sudah bisa, bagus ya. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang seseorang yang bernama Yohanes. Nah, kalian pasti tidak asing lagi ya dengan nama tersebut. Iya, dia adalah anak dari Imam Zakaria dan Elizabeth, sepupu dari Maria, yaitu ibu dari Yesus. Nah, adik-adik, Yohanes diutus Allah pergi ke padang gurun untuk memberitakan kabar keselamatan, yaitu kabar kedatangan Yesus Kristus kepada orang Yahudi. Yohanes diminta untuk mempersiapkan orang-orang untuk kedatangan Yesus. Jadi mereka diajak oleh Yohanes untuk hidup berbalik dari dosa, yaitu bertobat. Nah, pada waktu itu Yesus ada di kota Nazaret. Di sana dia mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan yang Allah berikan kepadanya. Yohanes pergi dari satu tempat ke tempat lain di sepanjang Sungai Yordan. Nah, Yohanes memberitahu orang-orang bahwa mereka adalah orang berdosa dan mereka memerlukan juru selamat. Nah, Yohanes menyerukan agar mereka bertobat, yakni menyesali dan membenci serta berpaling dari dosa-dosa mereka. Nah, ketika Yohanes berkhotbah, banyak orang yang datang dan mendengarkan dia. Nah, Yohanes digambarkan seperti menggunakan, dia memakai jubah dari kulit unta dan perkataannya seperti nabi-nabi pada zaman dahulu, di mana kalau dia berbicara itu bisa menyentuh ke dalam hati orang-orang, sehingga banyak orang yang bertobat dan menyesali dosa-dosa mereka. Nah, lalu Yohanes berkata, "Bersiaplah bagi kedatangan Sang Juru Selamat," kata Yohanes dengan berani. "Tunjukkanlah melalui hidupmu. Kalian telah menyesali dosa-dosa. Nah, dan berpaling dari dosa kalian." Yohanes berkata seperti itu ketika ada yang bertanya, "Bagaimana caranya aku bisa bertobat?" Jadi Yohanes berkata, kalian harus sungguh-sungguh menyesali setiap dosa kalian dan berpaling serta meninggalkan dosa-dosa tersebut. Nah, Yohanes menyuruh mereka mempersiapkan diri untuk kedatangan Juru Selamat dengan terlebih dahulu mempersiapkan hati mereka. Jadi, banyak di antara orang-orang tersebut yang hatinya masih egois dan banyak yang tidak mau menolong orang. Lalu
kata Yohanes kepada mereka, "Jika kalian bertobat dan jika kalian memiliki banyak makanan, maka berilah kepada orang yang kelaparan. Dan jika kalian memiliki pakaian, maka berilah kepada orang yang membutuhkan." Nah, lalu bahkan beberapa pemungut cukai ikut bertanya, "Apa yang harus kami lakukan untuk menunjukkan bahwa kami sudah bertobat?" Nah, Yohanes berkata, cara supaya kalian menunjukkan bagaimana sikap kalian yaitu dengan berbuatlah jujur, kata Yohanes kepada mereka. Tagihlah jumlah yang pemerintah minta, jangan dilebih-lebihkan, dan kalian mengambil untuk diri kalian sendiri. Nah, itu Yohanes bilang tidak boleh. Jadi ambil bagian yang sesuai dengan yang pemerintah minta. Lalu cukupkanlah diri kalian dengan apa yang kalian miliki atau dengan gaji yang sudah pemerintah berikan. Nah, Yohanes pun tidak takut adik-adik, mengatakan kepada prajurit untuk tidak melakukan hal yang jahat atau menindas rakyat. Nah, apabila kalian sudah bertobat, janganlah berbuat jahat lagi kepada orang-orang dan berhentilah berbohong, kata Yohanes. Dan sekali lagi Yohanes berkata, cukupkanlah diri kalian dengan gaji yang kalian terima dari pemerintah. Nah, banyak orang yang mendengarkan Yohanes. Mereka siap untuk mengalami perubahan hati. Nah, lalu mereka mengikuti Yohanes turun ke Sungai Yordan dan mereka dibaptis oleh Yohanes. Lalu banyak yang bertanya-tanya di sekitar Yohanes itu adik-adik. Mereka bertanya-tanya karena dia sungguh luar biasa ya. Dia sangat berkarisma. Kata-katanya bisa menyentuh hati. Lalu mereka bertanya, siapakah orang ini? Apakah dia juru selamat yang dijanjikan? Ataukah dia ini adalah Nabi Elia? Nah, lalu Yohanes mendengar hal itu, dia berkata, "Aku bukanlah sang juru selamat atau Kristus," kata Yohanes. "Aku juga bukan Nabi Elia, tetapi aku telah diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia yang akan datang setelah aku, dia jauh lebih berkuasa dariku, sehingga menjadi hambanya pun aku tidak layak." Nah, jadi Yohanes menggambarkan dirinya seperti itu ya adik-adik. Dia tidak layak bagi sang juru selamat atau Yesus itu sendiri, karena Yesus lebih besar dari Yohanes. Itulah yang Yohanes katakan. Nah, keesokan harinya ketika Yohanes sedang berada di Sungai Yordan, Yesus sendiri datang kepadanya untuk dibaptis. Seketika itu juga Yohanes tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia mengenali Yesus. Lalu Yohanes berkata kepada orang banyak di sekitarnya, "Lihatlah!" Yohanes berteriak supaya semua orang dapat mendengar. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia telah datang. Nah, mengapa Yohanes memanggil Yesus sebagai anak domba Allah? Nah, mungkin kalian masih ingat ya
bahwa di Perjanjian Lama Allah menyuruh umatnya untuk mengorbankan seekor anak domba yang tidak bercacat celah. Nah, hal ini Yohanes lakukan untuk menunjukkan bahwa suatu hari Allah akan mengutus seorang juru selamat. Nah, yang akan mati bagi dosa-dosa manusia. Nah, ketika Yohanes memanggil Yesus anak domba Allah, ia ingin mengatakan bahwa Yesuslah yang diutus Allah untuk menjadi korban tebusan bagi dosa umat-umat pilihan Allah. Nah, lalu betapa terkejutnya orang banyak itu ketika mengetahui Yesus berada di tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus ya, tadinya mereka mengira bahwa Mesias adalah seorang raja yang akan mendirikan kerajaan di bumi atau di dunia ini ya. Nah, dan yang akan membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Nah, ternyata Yesus lebih besar dari apa yang mereka pikirkan ya. Jadi Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa umat pilihan Allah. Nah, sebagian dari mereka mungkin berpikir Yesus tidak tampak seperti seorang raja atau juru selamat. Dia tidak memiliki tahta kerajaan ataupun bala tentara yang kuat. Nah, karena kalian ingat ya, Yesus ini adalah anak dari Yusuf si tukang kayu di Nazaret ya. Nah, lalu tetapi banyak juga orang yang akhirnya menyadari bahwa Yesuslah sang juru selamat yang dijanjikan. Nah, ada yang bertanya-tanya, tapi ada juga yang menyadari bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang telah dijanjikan. Dia adalah sekaligus raja yang memerintah atas suatu kerajaan yang cukup mencakup seluruh bumi, yaitu kerajaan kekal. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal. Jadi lebih dari kerajaan dunia. Nah, dan kerajaannya itu kekal untuk selama-lamanya. Apakah sebutannya untuk kerajaan Yesus? Ya, kita menyebutnya sebagai kerajaan Allah. Nah, dan bahwa warga kerajaannya adalah mereka yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Jadi, kerajaan Allah itu siapa tadi warganya? Iya, warganya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Jadi, kalau kalian percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, berarti kalian adalah warga negara kerajaan Allah. Nah, kita juga percaya ya bahwa Yesus adalah anak domba Allah, di mana
Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Jadi anak domba Allah ini mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, orang yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, sekarang marilah kita mengingat arti dari kata bertobat. Bertobat dari dosa kita. Nah, bertobat artinya menyesali dosa kita. Dosa itu ada banyak ya. Dosa itu semua yang Allah tidak sukai, Allah benci, Allah larang. Kalian tahu apa saja yang Allah larang? Nah, kalian bisa melihat dan membacanya di Alkitab. Misalnya saja di 10 perintah. Di sana diajarkan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong, hormati orang tuamu. Nah, apabila kita melanggar hal tersebut, berarti kita sudah berbuat dosa. Nah, jadi bertobat di sini tidak hanya berhenti ketika kalian berkata, "Aku menyesal." Nah, kalau kalian berkata, "Aku menyesal," itu belum cukup adik-adik. Jadi, kita harus benar-benar membenci dan kita berhenti melakukannya. Nah, kita harus membenci dosa tersebut dan berhenti melakukannya. Jadi tidak sampai kata menyesal ya, tapi besok kalian lakukan lagi. Misalnya kalian memukul teman kalian atau mengambil uang orang tua kalian. Lalu kalian menyesal dan kalian minta maaf kepada teman atau orang tua kalian. Lalu besoknya kalian mengulanginya lagi. Kalian pukul teman kalian, kalian pukul adik atau kakak kalian, dan juga kalian misalnya mengambil uang orang tua kalian lagi. Lalu kalian berkata menyesal lagi. Nah, besoknya kalian ulangi lagi. Nah, itu bukanlah bertobat ya. Nah, kalau kalian bertobat, artinya kalian benci. Benci itu seperti apa sih? Benci itu jangankan melakukannya, mendengarnya saja kalian tidak suka ya. Nah, jadi kalian benar-benar berhenti dari apa yang Tuhan atau Allah tidak sukai, apa yang membuat hati Allah menjadi sedih. Nah, seperti itu ya. Nah, dengarlah baik-baik. Ibu atau kakak akan mengatakan hal yang sangat penting kepada kalian. Ketika Allah menyuruh kalian melakukan sesuatu hal, Dia juga akan memberi kekuatan. Nah, untuk kalian bisa melakukan hal tersebut. Nah, jadi kalau Allah menyuruh kalian bertobat untuk menyesali, membenci, dan meninggalkan dosa kalian. Nah, dan Allah juga tidak hanya menyuruh kalian seperti itu ya, tapi Dia juga memberi kekuatan kepada kita untuk bisa bertobat. Nah, kita dapat bertobat jika Roh Kudus ada di dalam hati kita. Jadi, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam hati kita dan tidak merubah hati kita terlebih dahulu, kita tidak bisa bertobat. Nah, jadi harus dari pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus
yang mengubah hati kita terlebih dahulu. Seperti Yohanes tadi ya, dia mempersiapkan hati orang-orang dulu ya. Dia mempersiapkan hati orang-orang untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan hati mereka untuk kedatangan Tuhan. Sama seperti itu juga Roh Kudus ada di dalam hati kita dahulu, merubah hati kita dulu, baru kita bisa bertobat. Beberapa hari yang lalu kita memperingati atau mengingat suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu Yesus Kristus terangkat ke surga. Nah, sewaktu Yesus terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan membiarkan murid-muridnya atau orang-orang yang percaya itu sendiri, tetapi dia akan memberikan seorang penolong bagi mereka. Nah, siapakah penolong ini? Ya, penolong ini adalah Roh Kudus. Kita sebagai orang percaya itu sangat memerlukan Roh Kudus agar kita dapat bertobat dari dosa-dosa kita. Adik-adik, kakak ingin bertanya kepada kalian, bagaimanakah caranya kalian bisa bertobat? Caranya dengan benar-benar menyesali dosa, sehingga kalian bisa membenci dan meninggalkan dosa-dosa tersebut. Lalu pertanyaan kedua, bisakah kalian bertobat dan beriman kepada Kristus dengan kekuatan kalian sendiri? Jawabannya tidak. Jadi, kalian bisa bertobat dan beriman, percaya kepada Yesus, kecuali kalian meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk mengubahkan hati kalian terlebih dahulu. Nah, adik-adik, kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Dia menebus dosa kita. Berarti Yesus telah membayar harga untuk dosa-dosa kita dengan kematiannya di kayu salib. Dia menerima penghukuman yang seharusnya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan dari semua hukuman maut yang seharusnya diberikan kepada kita manusia berdosa. Kabar baik yang sangat indah adalah bahwa tangan kasih Allah, yaitu Tuhan Yesus, Anak Domba Allah, masih terbuka lebar untuk menyambut mereka yang telah dipanggil oleh Allah untuk percaya kepada Allah, yang percaya kepada Yesus Kristus, Sang Domba Allah. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita meminta pertolongan kepada Roh Kudus. Kita mau bertobat dari dosa-dosa kita. Kita membenci dan meninggalkan setiap dosa yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa, karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan penolong bagi kami, yaitu Roh Kudus, sehingga kami bisa bertobat dan membenci serta meninggalkan dosa kami.
Tuhan, tolonglah kami agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Jikalau kami lupa apa yang telah kami lakukan, kami selalu melakukan dosa, biarlah Engkau mengingatkan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Biarlah kami sedari kami kecil, kami mengasihi firman-Mu, kami mengasihi kata-kata-Mu, dan itulah yang menjadi kesukaan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena anak domba Allah yaitu Yesus Kristus lahir, mati dan bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, untuk menolong kami sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang hidup dalam kebinasaan, tapi memperoleh keselamatan di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Biarlah kami selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami boleh bertumbuh, berproses, dan kami boleh berbuah di dalam Engkau, di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa masukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop, atau nanti bisa dikumpulkan melalui Katri ya, yang akan diumumkan di WhatsApp grup untuk sekolah hari Minggu GKI Pangarina. Mari kita berdoa untuk memberikan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu melalui papa mama kami. Hari ini kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini bisa menjadi perpanjangan, kepujian, dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah tangan yang sudah memberi ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita. Kita menyanyi Kasih Yesus. Mari kita nyanyi sama-sama. Mari kita berdoa untuk menutupi ibadah kita hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu, atas anugerah yang Kau berikan untuk kami. Terima kasih Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah hari Minggu, khususnya
GKI Pangarina, biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jaga lindungi agar selalu sehat, kuat dalam perlindungan Tuhan. Berkati orang tuanya, keluarganya, saudara-saudara semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa juga bagi pelayan Gereja Pangarina, kakak sekolah minggu, BPH, panitia diakon dan sebagainya. Tuhan Yesus jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai